Setim Surakarta. Motivasi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di edisi podcast Motivasi hari ini, tempat di mana kita berbagi inspirasi dan semangat baru untuk menjalani hidup dengan lebih berarti. Dalam setiap episode kami akan memberikan motivasi yang menguatkan, kisah inspiratif, dan tips praktis untuk membantu Anda dalam menghadapi tantangan sehari-hari dengan sikap positif. Bersama saya Azmi Yudianto di ruang podcast Setim Surakarta, saya sebagai host, dan tema pada hari ini adalah motivasi belajar bahasa Arab di era milenial. Dan pada hari ini kita hadirkan narasumber, yaitu Ustazah Lady Eka Rahmawati LC MTHI. Selamat datang Ustazah Lady Eka. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya Ustadz Azmi. Ini kemarin kan kita sebelumnya rencana mau kita record pada hari Sabtu ya. Iya. Karena batuk ya. Iya, sempat serak dan batuk jadi tidak mungkin untuk podcast. Ini alhamdulillah sudah siap ini ya suaranya. Insya Allah. Bismillah, insya Allah siap. Baik, Ustazah Lady, sebelum kita melanjutkan ke beberapa pertanyaan ya, kita perkenalan dulu. Baik, ya, Ustaz. perkenalan untuk Ustazah Lady Eka Rahmawati dari nama, asal, keluarga, terus di STEM ini beliau sebagai bagian fungsional apa ini? Baik, Tayyib. Pertama perkenalkan, nama saya Lady Eka Rahmawati. Kemudian saya berasal dari Jombang, Jawa Timur. Di STIM Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta saya diamanai sebagai staf prestasi mahasiswa dan lembaga. Jadi di bawah Wakil Ketua 2 STIM Surakarta. Dan saya juga diamanai sebagai dosen pengajar tentunya, dan juga pembina unit kegiatan mahasiswa di STIM Surakarta. Kalau dari keluarganya, Ustazah? Kalau dari keluarga seperti yang saya katakan tadi, dari Jombang, di Jombang, Jawa Timur seperti Anaknya itu. berapa? Oh, anaknya 2 dan suami 1 tentunya ya, karena perempuan ya. Oke, anaknya namanya siapa aja Ustazah? Oke, namanya yang pertama Ratri Laksmita Gayatri Sekarsari, umur 12 tahun. Yang kedua Kahiyang Kamaratih Nawangsari, umur 8 tahun. Ya, perlu teman-teman ketahui ya, anak-anaknya ini walaupun masih bocil itu they can speak English well. I love to talk with her daughters, Ya. especially Kahiyang ya. Kahiyang. Kelas 2 SD. Ya, Ya, iya kelas 2 jadi saya SD. sering ketemu dengan si Kahiyang ini walaupun masih kelas 2 SD kecil gitu ya. She can speak English. Wah, Masya Allah. Tapi itu sebenarnya gimana Ustazah? Kenapa masih kecil-kecil gitu kok bisa bahasa Inggris itu? Nah, ini nanti ada hubungannya dengan yang akan kita bahas tentang bi'ah atau lingkungan bahasa seperti itu. Jadi anak-anak kami ini memang dari lingkungannya ketika kecil mereka tumbuh, dan kami sempat tinggal di luar overseas, tepatnya di Darwin, Australia, sehingga lingkungannya itu berbahasa Inggris, dan anak-anak kalau yang besar itu sempat sekolah di sana sehingga guru dan teman-temannya berbahasa Inggris, dan pada waktu itu dia belum mengetahui bahasa Inggris sama sekali, satu kosakata pun, sehingga dia otodidak. Karena lingkungan itu akhirnya dia belajar sendiri, dia belajar memahami, dan itulah ternyata belajar bahasa itu tidak harus dari rumusnya dulu ternyata gitu kan. Langsung ya speaking, langsung praktek Langsung itu ngobrol. bisa. Iya, dan anak kecil itu paling bisa meniru, dan mereka guru-guru di sana itu menyemangati kami bahwa anak kecil itu meskipun kita mengiranya mereka akan kesulitan karena banyaknya grammar dan lain sebagainya, malah mereka yang paling cepat dalam proses prakteknya, demikian. Baik Ustazah. Untuk tema kali ini adalah motivasi belajar bahasa Arab di era milenial ini. Nah, kenapa Ustazah memilih tema ini? Oh ya, kenapa saya memilih tema ini? Karena berangkat dari
Pekerjaan ya, berangkat karena dari saya diamanahi dan bekerja di Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta, di mana STIM ini kita tahu bahwa mempunyai prodi bahasa Arab. Nah, bagaimana kita belajar dan kita mengajar itu kan harus ada semangat. Kalau kita tidak bisa memotivasi diri kita sendiri, bagaimana kita bisa memotivasi mahasiswa dan orang lain seperti itu. Nah, ini adalah setiap kali mahasiswa itu bosan atau lelah, guru juga harus memotivasi terhadap mahasiswa, dan motivasi itu ada 2 jenjang gitu Ustaz. Jadi motivasi itu ada yang dari luar seperti dari dosen kah misalkan, atau dari buku-buku yang dibaca oleh mahasiswa, tetapi yang motivasi paling penting itu adalah dari diri sendiri, betul sekali. Iya, dan kenapa di era milenial itu Ustaz? Karena sekarang itu kan masanya era milenial, semua serba teknologi, canggih semua gitu ya, serba iya, modern gitu ya. semua serba modern, semua serba material kalau kita sebut ya, materialistik, semua TikTok dan lain sebagainya, semua itu berhubungan untuk menghasilkan uang seperti itu. Cepat sekali kan generasi milenial ini menghasilkan uang. Terus mereka sempat ada yang berkomentar seperti ini, terus kenapa kita harus belajar bahasa Arab, untuk apa? Kita kan nggak belajar bahasa Arab pun kita bisa sukses kok gitu, bisa meraih banyak uang, kekayaan tanpa harus belajar bahasa Arab. Jadi apa motivasinya? Kenapa kita harus Buat belajar apa ya? bahasa Arab? Buat apa gitu Padahal jadinya? kalau kita nggak mempelajari bahasa Arab pun bisa. Iya. Urusan dunia tapi ya. Ya, urusan dunia tentunya lebih bisa, anak-anak sekarang itu ya seperti itu tadi. Kenapa kita banyak yang menanyakan kenapa di hari ini, di era ini, apakah bahasa Arab itu masih penting seperti itu? Padahal dalam dunia teknologi modern gitu kan, bahasa Inggris sangat penting. Ya. Pikiran mereka juga pikirnya seperti itu ya. Iya, iya Ustaz, seperti itu. Jadi itu alasan kenapa saya memilih tema ini berhubungan dengan prodi yang ada pada kampus kita. Terus bagaimana dengan ini Ustazah? Motivasi apa saja sih yang bisa membuat kita ini bisa atau harus untuk mempelajari bahasa Arab? Baik. Ini pada dasarnya seperti ini Ustaz. Setiap manusia gitu, setiap kita pasti menginginkan kita itu bahagia ya Ustaz ya. Kita itu ingin kita sukses lah di dunia ini, dan juga kita ingin sampai meninggal, sampai setelah mati pun kita juga bahagia. Dan dalam Islam sendiri kita sebagai muslim meyakini bahwa kita nanti kalau hidup kita benar, baik, kita akan masuk surga. Kalau kita melakukan banyak kejahatan, kita akan masuk neraka. Nah, ini adalah motivasi bahwa bagaimana manusia itu, bagaimana kita itu bisa meraih kebahagiaan itu gitu Ustaz. Semuanya gitu, semua manusia ingin bahagia. Semuanya mencari the key of happiness gitu ya. Cara untuk bahagia. Ternyata di sumber kita, di sumber pedoman kehidupan kita sebagai muslim itu, dan ini firman Allah ya, dari dalam Al-Quran, bukan buatan manusia, bukan yang dicari-cari oleh manusia di Jepang begini, di Korea begini kan. Kunci-kunci kebahagiaan itu sudah banyak dirumuskan oleh para pakar, oleh ilmuwan, manusia sudah mencari kemana-mana. Sementara ada yang dilupakan, yaitu dari firman Allah tersebut. Ternyata di Al-Quran itu sudah ditunjukkan seperti itu. Itu terdapat pada surah Yusuf, surat yang ke-12, ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyal la'allakum ta'qilun. Bahwa kami menurunkan Al-Quran, Qur'anan Arabian. Al-Quran itu dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kamu itu berpikir. Berpikir Ustaz, berpikir itu menggunakan akal kita gitu. Ya, emang kita manusia itu harusnya banyak berpikir ya. Iya, berpikir. Termasuk Dan kita ini hidup di sini itu tujuannya untuk apa? Intinya tuh bukan cuma untuk mengumpulkan kekayaan, harta iya, gitu. iya, dan itu berhubungan dengan bahasa Arab gitu loh Ustaz. Oh, iya.
Iya, iya kan. Iya. Jadi Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab agar kita berpikir, dan berpikir itu akhirnya menghasilkan bahwa kita itu bahagia ketika kita bisa berpikir seperti itu, menggunakan proses berpikir dengan secara optimal. Apalagi Al-Qur'an pakai bahasa Arab. Iya, ya itu. Apalagi Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kebanyakan mahasiswa yang masuk ke STIM Surakarta itu ketika ditanya kenapa alasan antum untuk masuk ke prodi bahasa Arab, kenapa memilih bahasa Arab daripada yang lain? Karena kami ingin memahami Al-Quran, memahami isi Al-Quran. Ya, itu bagus, betul sekali. Jadi memahami Al-Quran itu merupakan proses berpikir yang paling tinggi. Tapi dalam step paling bawahnya itu kita harus belajar dulu bahasa Arab. Dan Al-Quran dalam bahasa Arab, tapi tingkatan bahasa Arab Al-Quran itu paling tinggi seperti itu. Jadi itu motivasinya ya, motivasi utama. Dan karena ada di dalam Al-Quran sebagai sumber utama, sumber pedoman kehidupan kita, itu makanya akhirnya dengan belajar bahasa Arab kita itu seperti melakukan mengikuti perintah Allah seperti itu. Jadi termasuk dari perintah, salah satu perintah Allah agar kita itu mempelajari bahasa Arab. Coba antum bayangkan, pernah ketika kecil itu kita belajar bahasa Arab itu susahnya seperti apa? Iya, susahnya menghafalkan tasrifiyah, amsilatut tasrifiyah, nahwunya seperti itu yang Akal-akalan. iya, itu yang membuat otak kita itu sangat lelah seperti itu dan butuh effort yang sangat tinggi gitu. Ternyata disitulah ada ijaznya Al-Quran gitu, kemujizatan Al-Quran, bahwa dalam proses berpikir itu ternyata simpul-simpul saraf dalam otak itu membuat kita semakin cerdas seperti itu. Kalau menurut Ustazah ya, Iya. belajar bahasa Arab itu sulit gak sih? Sulit, jelas Sulit ya? sulit. Gak ada yang bilang belajar bahasa Arab mudah. Itu mudah setelah dia mengalami dan berhasil dalam tahap-tahap kesulitan itu. Jadi bisa kita itu kenapa harus menyadari bahwa bahasa Arab sulit? Ya karena Al-Quran itu firman Allah, dari Allah, bukan dari manusia. Jadi sulit, ya jelas sulit. Tapi disitulah ada usaha kita, ada upaya, dan disitu ada pahala yang akan mengangkat kita untuk bisa sampai bahagia di akhirat. Tapi Seperti itu. ada yang lebih sulit loh dari bahasa Arab. Oh, Ustaz? Bahasa Inggris itu. Oh, bahasa Karena Inggris. kalau kita belajar bahasa Arab itu ya, mahrotnya itu sesuai dengan apa yang tertulis. Tapi kalau bahasa Inggris, Bahasa Inggris tulisannya itu tidak sesuai dengan yang kita yang ucapkan. kita ucapkan. Gitu. Dia Contohnya apa ya? Apel. Apple. Tulisannya apel. Ya. Tapi bacanya apple. Apple. Dalam bahasa Arabnya tufah seperti itu ya. Ada bahasa-bahasa Arab kemudian similar dengan bahasa Inggris seperti cover. Kalau bahasa Arabnya apa? Apa ya? Kafir. Kafir. Iya, kafir. Jadi kafir, terus di bahasa Inggris itu cover, artinya apa? Artinya tertutup. Jadi orang kafir itu adalah orang yang hatinya masih tertutup karena belum mengetahui siapa penciptanya, belum mengetahui kehadiran kekuasaan Allah sesungguhnya, seperti itu, Ustaz. Iya. Nah, kalau misalnya dari para teman-teman kita yang menganggap bahwasanya bahasa Arab itu Iya. terasa sulit untuk dipelajari, mungkin bagaimana Ustazah? Bagaimana sih caranya agar bahasa Arab itu bisa lebih menarik gitu? Nah, itu poinnya adalah yang pertama, kita sadari walaupun sulit tapi ternyata kita bisa, itu dulu. Oh, yang penting saya bisa, gitu. Ya, saya bisa. Jadi banyak orang bisa, berarti saya juga bisa, seperti itu, Ustaz. Iya. Jadi memang sulit, jangan kemudian ditolak kesulitan itu dengan menyatakan oh bahasa Arab itu mudah-mudah. Iya, itu memang bisa sugesti, beberapa orang bisa memakai sugesti seperti itu, tapi kesulitan itu adalah hal yang wajar. Memang bahasa Arab sulit, itu diterima dulu, kemudian kita usaha seperti itu. Jadi itu pertama, adanya kesadaran bahwa kita sedang mengolah
akal kita. Kita sedang berpikir. Kemudian yang kedua itu adalah kita harus tahu tujuannya seperti itu. Tujuannya kita mau belajar bahasa Arab apa? Seperti yang tadi banyak mahasiswa bilang, rata-rata ini mayoritas ingin mempelajari, mendalami makna Al-Quran. Berarti memang harus belajar bahasa Arab seperti itu. Kemudian ada lagi yang misalkan ingin bekerja atau ingin kuliah di Timur Tengah, ya memang harus belajar bahasa Arab. Tetapi ada dua model ya saat belajar bahasa Arab. Ada dua orientasi. Yang pertama, kalau bahasa Arab itu tujuannya untuk mendalami Al-Quran, memang lebih ke tafsir Al-Quran. Tetapi kalau untuk yang kuliah ke luar negeri, ke Timur Tengah, itu cukup dengan speakingnya, listeningnya diperbanyak seperti itu. Itu akan lebih ke sosial lah, lifestyle seperti itu. Dua orientasi seperti itu, Ustaz. Jadi pahami dulu apa keinginan kita, kebutuhan kita, kemudian dibantu dengan seperti alat-alat atau metode-metode. Sekarang kan banyak ya, YouTube, TikTok, Instagram, yang mana semuanya itu ada kursus gratis maupun berbayar, sehingga ketika kita sudah sangat ingin itu apapun, insya Allah caranya itu akan kita tekuni seperti itu. Oh, iya. Ini saya baca namanya Ustazah Lady ini. Lady gitu ya? Iya. Apa orang tuanya bully ya Ustazah? Enggak. Atau dari apa itu mancanegara apa dari mana gitu? Oh iya, ini flashback ya saya, flashback dari nama saya sendiri, Lady Eka Rahmawati ya. Tiga kata itu. Orang tua saya waktu memberikan nama Lady itu terinspirasi dari, antum tahu Lady Diana kan? Oh iya. Iya, Dari saat Inggris itu, ya? iya, saat itu lagi beliaunya lagi tenar seperti itu. Dan ayah saya seorang guru bahasa Inggris di sekolah menengah di daerah Jombang sana, di Mojagung seperti itu. Dan beliau kemudian terinspirasi karena anak pertamanya ini perempuan, dan banyak sudah karena beliau juga ngajarnya bahasa Inggris, jadi diberi nama Lady. Kemudian Eka artinya satu karena saya anak pertama jelas. Dan banyak sekali yang namanya Eka seperti itu. Jadi pada waktu sekolah itu di SD, guru saya itu sampai seperti ini, kamu dipanggilnya Lady saja ya, jangan Eka, karena Eka sudah banyak. Pak guru sudah pusing untuk panggil Eka gitu, karena nggak akan bisa. Eka yang ngacung 2, 3. Yang ngacung 2, 3, bagaimana bedakannya seperti itu. Jadi kamu nama depan kamu ini jarang. Jadi Lady aja. Terus Rahmawati, ayah saya mengambil dari Asmaul Husna Ar-Rahman. Jadi adik-adik saya semuanya itu ada Asmaul Husnanya di belakang. Ar-Rahman, adik saya Ar-Rauf, ada Al-Latif, As-Sami, seperti itu. Ya? Ada 6 ya. Keluarga besar. Ar-Rafi, ya. 6. Dan ternyata orang dulu kan banyak anaknya. Betul. Dan ayah saya termasuk yang tidak terlalu banyak, 6. Tapi semuanya ada gabungan Inggris dan Arabnya. Dan dari situ juga Ustadz, ternyata orang tua, nama anak itu adalah doa dari orang tua, betul? Nah, ketika saya diberi nama itu, qadarullah, beberapa tahun kemudian nama doa dari ayah tersebut yang disematkan dalam nama saya, itu membawa saya sampai ke luar negeri gitu. Lady kan Inggris ya Ustadz ya, maksudnya bahasa Inggris, akhirnya membawa saya ke Australia. Kemudian Eka itu sebagai jati diri, saya orang Jawa seperti itu ya. Kemudian Rahmawati Arab, akhirnya saya sampai ke Jeddah waktu itu, sama Kairo. Jeddah sama Kairo dalam rangka apa Saudara? Kalau Kairo dalam rangka ini studi S1. S1 di Kairo. Kuliah S1 di Kairo. Seperti itu. Jadi nama adalah doa. Ini ya, Elsi karena belajar di Kairo ini ya. Iya. Bagaimana Ustazah? Ada pengalaman menarik nggak ketika kuliah di Kairo ini?
Banyak sekali pengalaman menarik itu sampai dia nggak terlupakan gitu Ustaz. Dan tidak terlupakannya itu saya tidak mau melupakannya. Akhirnya pengalaman tersebut meskipun itu hanya 4 tahun Ustaz, akhirnya saya tulis pengalaman tersebut dalam buku berjudul Unforgettable of Cairo seperti itu. Nah kalau Kaironya itu bukunya. Jadi ceritanya ada di situ semuanya. Iya, ya? ceritanya ada. Mendingan membaca buku itu. Iya. Karena kalau cerita seperti ini kan saya harus mengulang-ulang lagi. Nggak habis-habis nanti. Nggak habis-habis dan tetap aja seperti itu. Ceritanya sama. Jadi saya bukukan di situ. Lah, terus yang di Australia itu judulnya My Stories in Darwin. Oh, di Australia juga Ustazah buat buku ini. Iya. Ada kisahnya juga. Iya, dan jadinya My Stories in Darwin Dikasih seperti itu. cuplikannya dong Ustazah. Yang mana? Oh, yang di Yang- Kairo sedikit lah. Yang Australia juga. Baik, kalau yang di Kairo karena ya yang bahasa Arab terkait dengan bahasa Arab tadi, saya belajar bahasa Arab itu otodidak. Di sana? Iya, di sana. Jadi sebelumnya Ustazah itu sebelum ke Kairo bahasa Ya. Arabnya nol. Bisa dibilang hanya 5% atau 10% sedikit sekali. Nah, ini menarik ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita itu pengen kuliah bahasa Arab di luar negeri, nggak bisa bahasa Arab juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Karena nanti banyak. lama-lama juga akan bisa. Iya, tapi ada progres ya, Ustaz, ada usaha. Saya dulu memang dari SMA, sekolah menengah atas ya, negeri. Apalagi itu sekolahnya SMA umum, tidak Iya, pondok negeri. gitu ya. Enggak, sekolah SMA, kemudian siangnya saya ke pondok, pulangnya di pondok gitu Ustaz. Tapi semua santri yang di pondok itu, namanya Pondok Sunan Ampel Jombang, semua santri sekolahnya di luar, di umum. Tapi Iya. setelah Jadi ada itu, pondok, iya, tidak belajar SMA-nya di situ. Enggak, tapi di luar. SMA-nya di luar. Iya, gitu sekolah ya. negeri-negeri. Di dekat saya juga ada yang seperti itu. oh ya, seperti itu. Kemudian lanjut ke Kairo, dan di Kairo ini sebelum ke Kairo ke Pare dulu, kursus di Pare. Bahasa Inggris. Bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Kan Terkenalnya di mau, sana. iya. Kan belajar bahasa Inggris biasanya. Iya, di sana waktu itu terkenalnya bahasa Inggris semua Ustaz. Sekampung itu bahasa Inggris. Yang bahasa Arab cuma satu, itu pun paling ujung. Oh, ternyata ada ya. Ada. Selain bahasa Inggris. Iya ada, tapi sekarang itu sudah banyak bahasa Arab di Pare. Dari situ saja saya belajar bahasa Arabnya. Terus kemudian ke Kairo. Nah di Kairo itu mulai otodidak tadi, terus bimbingan kepada senior saya, Senior baca di sana buku. maksudnya, di Iya, Kaironya? iya senior di Kaironya seperti itu. Ya bayangin ya, kalau misalnya kita itu baru punya ilmu bahasa Arab cuma 5%, kuliah di luar negeri itu santai-santai aja. Tapi saya juga bayangin loh, Ustaz, kalau misalnya, aku nggak bisa bahasa Arab ini, tapi kok mau belajar bahasa Arab di luar negeri gitu. Iya, Dosennya pasti pakai bahasa Arab terus ini. iya dosennya pakai bahasa Arab. Nyambung nggak itu? Ah itu dia, Mubeng itu juga. mungkin. Itu juga pengalaman luar biasa. Jadi dosennya itu tidak hanya menggunakan bahasa Arab, tapi menggunakan lahjah Misriyah, Nah, ini lahjah Amiyah, itu istilahnya bahasa Jawa gitu ya. dialeknya Jadi gitu. di Indonesia kan ada bahasa macam-macam, Iya. ada Sunda, bahasa Jawa, bahasa Bali dan Iya, seterusnya slangnya gitu. bahasa Indonesia gitu. Wah, Kalau di itu sana tambah ini. Fusha, terus dosennya menerangkan pakai bahasa Amiyah dong. Tambah mubeng ini. Ya. Iya lah, momennya double gitu. Tapi itu semua dialami, ternyata dialami oleh rata-rata mahasiswa baru. Jadi para senior yang di sana, yang di Kairo itu sudah memahami kebutuhan para mahasiswa baru untuk mendidik kami, membimbing kami dalam Uqaror. Karena dosennya menjelaskan pakai bahasa Amiyah, jadi kami tidak ngerti kan Ustaz. Jadi ada seperti kelompok-kelompok bimbingan. Nah, yang sukanya tafsir bisa mendalami ilmu tafsir, yang sukanya hadis. Seperti itu. Bahasa Arab. Jadi intinya adalah kami belajar harus mandiri, harus tahu sendiri apa tujuannya belajar gitu. Jadi kalau tanya sama temennya juga bisa ya. bisa, makanya
intinya adalah pada diri sendiri dulu. Nah, kemudian setelah kita tahu tujuan kita apa, kita cari teman yang sevisi lah, intinya seperti itu. Seperti teman-teman nanti kalau memang sukanya bahasa Arab, ini dalam bahasa Arab, minimal satu teman aja itu sudah cukup untuk membentuk BI itu, untuk kita selalu komunikasi pakai bahasa Arab seperti itu, Ustaz. Satu aja cukup, temukan itu dan kembangkan bahasa Arab, terus itu untuk speaking. Kalau qiraahnya bisa dengan mandiri, baca buku berbahasa Arab. Tapi yang dimaksud Ustazah itu teman yang se-Indonesia atau Indonesia. oh gitu. Iya, bisa Indonesia, bisa teman di luar negeri juga. Maksudnya di sana ada, kami menemukan dari Mesir juga ada, dari Somalia ada, Ethiopia ada, seperti itu. Dari seluruh dunia yang muslim kan inginnya belajar Islamnya di Al-Azhar, seperti itu. Kalau ketemu dengan teman-teman yang dari se-Indonesia gitu Ustazah, apa ngobrolnya pakai bahasa Indonesia apa bahasa Arab sana gitu? Itu ada dua macam, Ustaz. Oh. Dan mayoritas kami kalau ketemu sama teman Indonesia, kembali lagi ke awal, Ke Indonesia gitu ke Indonesia. Oh, ngapain kamu kita Ngapain Indo, kamu ya? gitu. Akhirnya ada yang gregetan dengan situasi seperti ini. Akhirnya bikin kelompok sendiri yang udah kita nggak usah ikut-ikutan teman-teman yang tetap aja kita udah di Mesir pakainya bahasa Indonesia. Kita bikin aja kelompok bahasa Arab gitu. Oh, jadi ada juga kelompok yang mereka itu tetap semangat untuk Iya, menggunakan bahasa Arab. bahasa Arab. Iya, bahasa Arabnya. Iya. Mungkin yang pakai bahasa Indonesia karena mereka sudah pintar, Ustaz. Iya, itu kembali ke masing-masing. Ke teman-teman. Baik, Ustazah. Iya. Bagus itu cerita yang ada di Kairo ya. Kemudian yang di Australia, Ustazah. Yang di Australia ini kebalikannya. Jadi bahasa Inggris ya, Ustaz ya. Bahasa Inggris. Nah, ini pengalamannya saya mendampingi suami dan anak kan. Saya anak itu usia sekolah SD masuknya. Jadi saya mendampingi anak sekolah SD. Di situ kami harus komunikasi dengan gurunya pakai bahasa Inggris. Anak yang pertama itu ya? Iya, anak yang pertama. Yang kedua masih 1 tahun saat itu. Dan dari komunikasi itu kami harus pakai bahasa Inggris seperti itu, Ustaz. Terus guru kelasnya seperti wali kelas ya kalau di sini itu bilang, Ibu ini kalau di rumah tolong anak ini dikasih tontonan yang bahasa Inggris semua. Diajak ngobrolnya bahasa Inggris. Nanti setiap hari kami akan kasih dia PR nulis 1 kalimat itu 7 kali seperti itu. Itu aja PR-nya. Jadi di sana sekolah di sana itu PR-nya tidak banyak-banyak. Hanya 1 lembar menulis kembali yang telah dituliskan gurunya 7 kali. Gitu saja. Itu setiap hari dan kadang kalau sudah meningkat dikasih buku bertahap. Yang pertama sederhana dulu bahasanya, terus meningkat seperti itu. Kalau buku sudah selesai dibaca, kembalikan ke perpustakaan, kemudian ganti lagi bukunya seperti itu. Tapi Ustazah, ketika itu Ustazah aslinya memang tinggal di Indonesia setelah menikah itu? Iya. Atau setelah menikah tuh langsung ke Australia gitu? Atau dalam rangka apa itu ke Australia? Kalau ke Australianya dalam rangka menemani suami saya kerja. Bulan madu ini maksudnya? Enggak. Kebetulan suami diterima kerja di sana seperti itu, Ustaz. Kemudian boleh bawa keluarga dan istri, dan saya suka dengan pengalaman baru, jadi saya ikut. Jadi anak-anak juga ikut. Jadi anaknya ketika itu yang pertama, itu masih kelas 1 SD. Iya, kelas 1 SD. Kelas 1 SD sudah sekolah di Indonesia maksudnya? Ya, dia sekolah di Indonesianya sampai TK aja. Oh, sampai TK, kemudian Ya. SD-nya di luar Di negeri. ya Australia. di Darwin itu. Kalau adiknya malah lebih cepat lagi. Adiknya kan 1 tahun ya, Ustaz ya. Dia belajarnya otodidak dari kakaknya. Nah, kakaknya ngajarin karena adiknya yang paling kecil itu kan istilahnya ngikut ya. asli orang sana gitu kan. Baru lahir gitu kok. Beneran. Baru lahir sudah langsung ketemu bahasa Inggris. Langsung Kalau ketemu anak bahasa yang Inggris. kelas 1 SD itu kan
kenalnya bahasa Indonesia. Iya, dan kami juga cukup bangga dengan effortnya karena kan dari sama sekali tidak tahu, tapi itu terhitung ternyata cepat. 1 minggu itu dia sudah mulai berinteraksi. Kan pertamanya Dengan memang teman-temannya. dengan teman-temannya. Hey, what's your name? Iya. Awal-awalnya mungkin agak bingung gitu. Iya, awal-awalnya bingung dan diam, tapi ternyata seminggu terus dia sudah mulai bisa bermain, 1 bulan, setahun. Itu ternyata Termasuk cepat. Tata Lady mungkin. eh Apa Tata Lady waktu itu juga pintar bahasa Inggris gitu. saya hanya belajar bahasa Inggrisnya biasa dari SMA. Ya biasa sih, kalau tidak yang expert gitu enggak, mungkin ya pemula seperti itu. Nah, di sana menjalin teman. Ada yang dari Indonesia, ada yang dari Australia. Nah, kita ngobrol seperti itu. Sampai Dan berapa tahun Ustazah? di Australianya 3 tahun. 3 tahun ya. 3 tahun. Kalau di Kaironya 4 tahun. Iya. Iya. Jadi anaknya belajar bahasa Inggris 3 tahun ini. Ya, anak yang pertama ini. 3 tahun. Yang kedua juga ya. Iya, 3 tahun. Sampai saya tanya-tanya gini loh, teman-teman. Jadi saya tanya ke anaknya yang si Kahyang ya. Ya, Kahyang. Anak yang kedua ini. Which one do you prefer, speaking English or Indonesian? Bilangnya apa? Apa? Bahasa Inggris. Bahasa Dia Inggris. lebih suka bicaranya pakai bahasa Inggris, bahasa ngobrolnya Inggris. pakai bahasa Inggris. Bahkan ketika dia itu memakai bahasa Indonesia dia jadi bingung. Ya. Malah pertama kali kami pulang itu mereka menerjemahkan bahasa Indonesia itu dengan struktur bahasa Inggris. Gitu, jadi kebolak-balik. Kan struktur bahasa itu berbeda lah Ustaz ya. Kita nggak bisa secara letter luck langsung mengartikan, menerjemahkan itu sesuai dengan perkataannya gitu, nggak bisa. Ternyata ada beberapa yang harus dirubah seperti itu susunan Baik, Ustazah. katanya. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Kisahnya menarik ya, perjalanan dari Indonesia ke Kairo, ke Australia gitu. Dan dengan adanya perjalanan itu kita bisa mampu untuk bisa menggunakan bahasa asing ya. Jadi kalau teman-teman pengen bisa belajar bahasa asing itu jadi TKW gitu ya. Misalnya pergi ke Hong Kong, jadi TKW bisa belajar Hong Kong. Kemudian ke Kairo bisa bahasa Arab, kemana ke Australia. Jadi tukang cuci piring gitu. Nanti lama-lama bisa jadi pintar bahasa Inggris gitu. Otomatis itu. Otomatis karena lingkungan. Tapi kejauhan juga ya. Lewat YouTube bisa Ustaz. Oke. YouTube sekarang terjangkau kemana-mana. Selanjutnya tentang sumber belajar bahasa Arab ya Ustazah. Ya. Dalam masa-masa era milenial ini kan teknologi sudah semakin modern. Betul. Ustazah bisa menyampaikan apa saja sih sumber-sumber pembelajaran bahasa Arab Bahasa Arab. yang bisa kita pelajari? Oke, berarti kita mulai dari keterampilan berbahasa itu sebenarnya ada 4 poin kan. Kita Arbaul Maharoh itu, Maharoh kitabah, kiroah, kemudian 2 lagi Membaca, kalam, membaca, menulis, kiroah, menulis, mengucapkan, iya, speaking mengucapkan, gitu ya. iya, listening sama satunya listening. listening. Oh, iya. Nah, ternyata membaca sama listening itu merupakan sumber. Membaca sama listening. Heeh. Membaca Kiroah sambil mendengarkan. sama istima. Ya, membaca dan mendengarkan itu sumber keterampilan kita. Kalau kitabah sama Speaking. ya kitabah menulis sama speaking lisan itu adalah hasil produk gitu kan. Jadi kalau outputnya itu outputnya- endingnya menulis sama speaking. ya endingnya menulis sama speaking, tapi yang masuk inputnya itu adalah Pertama harus listening dulu. listening sama kiroah, Sama membaca. Iya. Jadi kita harus bisa rajin-rajin membaca dan mendengarkan. Iya betul. Itu sumbernya 2 itu sebenarnya. Jadi semua membaca kan nggak perlu teman ya Ustaz ya. Membaca kita membaca sendiri. Listening kita juga bisa. Listening itu kita cari sendiri itu juga bisa. Jadi semuanya itu memang kembali start with yourself gitu Ustaz. Ibda bin nafsik. Jadi mulai dari diri kita sendiri dulu. Kemudian kalau butuh teman kita ke outputnya. Berbicara, speaking dan menulis kitabah. Menulis kita bisa sendiri ya. Kalau tadi speaking itu kita butuh teman minimal 1 saja.
Minimal satu saja. Kalau bisa malah banyak, dan di setim itu kita bisa mendapatkan banyak teman yang sevisi dalam mencari bahasa Arab gitu, komunikasi dalam bahasa Arab seperti itu, Ustaz. Jadi tinggal bagaimana kita improve dan memberdayakan akan kesempatan yang ada. Gitu. Terkait dengan lingkungan dalam pembelajaran bahasa Arab, Ustazah, bagaimana sih caranya kalau misalnya kita ada teman gitu ya, ada teman, ada kelompok, terus kita bisa membuat lingkungan itu menjadi lingkungan yang bermanfaat, terus kita bisa membuat lingkungan itu menjadi sarana untuk bisa belajar bahasa Arab nih, Ustazah. Oh ya, ini dari pengalaman, karena ada yang menyebutkan bahwa pengalaman itu adalah guru yang paling baik gitu kan. Guru yang paling adalah guru yang paling baik. Iya, karena dengan mengalami kita tahu cara dan mencari solusi seperti itu. Dan bisa ngasih tahu caranya. Iya, karena kita mengalami seperti itu. Dari pengalaman ini saya dari anak-anak saya tadi saat yang bahasa Inggris tadi. Ini berkaitan dengan anaknya yang istilahnya otodidak gitu otodidak tadi, terus kami kembali ke Indonesia itu. Nah, ini otomatis kan sudah berubah bahasa Indonesianya, sudah berubah ke bahasa Indonesia. Nah, cara kami agar bahasa Inggrisnya mereka itu tidak hilang adalah dengan terus berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Maksudnya, Meskipun Ustazah dan suami Ustazah tetap ngobrol dengan mereka pakai bahasa Inggris. Iya, di rumah, tapi campur sih. Campur. Iya. Jadi agar itu untuk menjaga untuk menjaga agar bahasa Inggris, skill mereka terhadap bahasa Inggris itu tidak hilang. Hubungannya adalah kita itu meskipun lingkungan kita ini bukan bahasa Arab ya kan Ustadz, tapi kita itu bisa membuat komitmen untuk berbicara bahasa Arab sehingga membuat kita lebih fasih, lebih lancar, lebih baik lagi dalam bahasa Arabnya. Sehingga meskipun lingkungan memang lebih baik seperti kata Ustaz tadi, kalau bisa memang kita pergi ke Timur Tengah, kita pergi ke Saudi, kita pergi ke Kairo, tapi kalau tidak bisa dan kondisi tidak memungkinkan, itu lingkungan itu bisa kita ciptakan kok gitu. Gak usah jauh-jauh, di sini aja kita juga bisa ya, aslinya gitu. Kan inputnya tadi dua itu, inputnya speaking baca dan menulis. Baca, qiraah, dan ini listening. Oh iya. Inputnya Istima. Membaca dan menulis. Membaca dan mendengarkan. Mendengarkan. Oh iya. Iya, itu aja poinnya di situ. Hasilnya nanti semakin kita banyak membaca, kita sering membaca dan mendengarkan, otomatis gitu. Speakingmu jadi. Karena inputnya banyak. Jadi simpul otak kita itu berpikirnya semakin cepat karena sudah rumus-rumusnya itu sudah banyak. Jadi kita berpikir gitu, sudah masuk, kita berpikir, hasilnya yang akan dikeluarkan itu banyak. Kita jadi makin aktif ini berbicaranya seperti itu. Makin nulisnya bahasa Arabnya, untuk nulis skripsi dalam bahasa Arab makin lancar, struktur bahasanya lebih bagus seperti itu, Ustaz. Baik Ustazah, banyak sekali materi yang kita terima ya teman-teman ya, untuk bisa belajar bahasa Arab. Ternyata tuh nggak usah jauh-jauh. Ternyata di tempat kita sendiri juga bisa. Dulu waktu ketika saya SMP juga begitu Ustazah. Saya punya teman kelas 2 itu, kelas 2 sampai kelas 3 itu saya punya teman, kita speaking English. Yang lainnya tuh pakai bahasa Indonesia gitu. Tapi kita berdua saja tuh. Karena kita komitmen, ada keinginan yuk bisa bahasa Inggris yuk, ngobrol yuk. Setiap hari ketemu pakai bahasa Inggris gitu. Lama-lama bisa gitu. Iya, betul. Nah, begitu juga dengan teman-teman yang ada di mahasiswa STIM Surakarta ya. Jadikan lingkungan yang ada di STIM Surakarta ini ketika kita bertemu dengan teman-teman, dengan Ustaz, usahakan ya berbicara dalam bahasa Arab. Kalim bil lughatil arabiyyah. Gitu. Carilah teman yang punya sevisi gitu, keinginan untuk bisa berbahasa Arab gitu. Ya kalau misalnya bisanya baru bisa ta'ala, lakukan gitu, anta anti gitu. Ucapkan yang sesederhana itu, lama-lama kata-kata itu akan semakin merembet, semakin menjadi kata-kata yang sulit akan bisa mudah kita ucapkan. Iya, betul Ustaz. Baik Ustazah, adakah closing statement nih Ustazah untuk teman-teman, untuk mahasiswa, untuk siapapun yang ingin bisa belajar bahasa Arab? Yang ingin belajar bahasa Arab tadi,
Tadi ditambah lagi ya Ustaz, jangan malu. Jangan malu. Iya, jangan malu. Salah gitu. Jangan malu kalau kita misalkan kita ngobrol hanya berdua pakai bahasa Arab, yang lainnya berbahasa Oh, gitu Indonesia. Gitu ya masalahnya. Kan biasanya kamu gitu ada sindiran-sindiran Tapi atau kalau misalnya pakai bahasa Arab terus salah gitu. Terus Ya, yang nggak sebelahnya tahu itu salah itu. Justru kalau salah kan itu unsur pendidikan. Kalau di pendidikan kita salah dibenarkan, kita akan semakin ingat bahwa iya, kita betul. pernah salah. Ketika kita melakukan kesalahan, wih salah gue. Langsung ingat. nempel gitu. Justru kalau Betul nggak itu. salah itu malah nggak ingat, malah lupa, kadang malah kemana-mana. Kalau Betul. dibenarkan itu justru itu yang ingat gitu kan ya. Ustaz. Jangan malu. Kemudian ini kalau di ilmu mantik itu ada namanya innal insana hiya al hayawanun natik, bahwa sesungguhnya manusia itu adalah hewan yang berpikir seperti itu. Jadi kita berpikir tentang bahasa Arab itu berarti kita benar-benar melakukan tugas kita, dapat amanah, tugas kita sebagai hamba Allah seperti itu ya, salah satunya itu. Kemudian kalau kita nggak berpikir sama sekali berarti kan natiknya hilang. Berarti hewan. Berarti kita jadi hewan gitu ya. Karena malas berpikir. Malas berpikir jadi ya bangun tidur, makan, tidur lagi kan seperti dalam itu. Dalam Al-Qur'an itu memang banyak sekali ayat-ayat la'alakum ta'qilun gitu ya. Iya, benar seperti itu. Dan juga kalau itu sampai diterjemahkan ke bahasa Yunani kan Ustadz. Kan keilmuan Islam dulu kan berjaya, kemudian banyak diterjemahkan ke keilmuan Yunani. Kemudian ada seorang Yunani, filsuf Yunani yang bernama René Descartes itu cogito ergo sum, menyatakan bahwa aku berpikir maka aku ada. Seperti itu. Jadi konsepnya adalah aku berpikir maka aku ada. Dia menyatakannya seperti itu. Nah, kalau kita berpikir, aku berpikir maka kita bahagia di dunia dan di akhirat. Betul, seperti itu. Karena ending dari tujuan kita hidup itu ya di akhirat itu. Di akhirat. Di dunia kita sukses, di akhirat kita sukses juga, kita bahagia juga. Bahagia di dunia, sukses di akhirat. Iya, dan semua itu pedoman itu ada dalam Al-Qur'an yang berbahasa Arab itu. Ya, jazakumullah khairan Ustazah, banyak sekali yang bisa kita ambil hari ini ya. Waalaikumsalam. Ternyata kita untuk bisa belajar bahasa Arab itu banyak sekali sumbernya. Betul. Dari YouTube, dari Facebook juga ada ya. Iya. Di grup itu mungkin ada grup Facebook komunitas bahasa Arab, atau di YouTube itu cari aja belajar bahasa Arab, langsung ketemu Langsung banyak ketemu. sekali. Tinggal kata kunci. Mau belajar apa, bahasa Arab apa? Bukan cuma bahasa Arab ya, bahasa asing pun kita juga bisa mempelajarinya. Betul. Tapi ada tapinya Ustazah ya. Kita sebaiknya itu belajar ke orangnya langsung ya. Oh, itu Maksud ya. saya bukan ke Google Native. Translate misalnya gitu. Ke native. Gitu itu ya. ada sudah AI itu, AI yang belajar dengan native-nya. Sekarang teknologi semakin canggih. Jadi kita bisa belajar native-nya pakai AI. Bisa dicari di googling langsung dapat Ustaz. Tapi ada tapinya enggak Ustazah? Tapi sebagian berbayar. Tapi ini kan namanya teknologi ya. Ya. Teknologi itu kan tidak tahu juga ya. Saya belum mencobanya sih. Teknologi itu karena bahasa Arab ini loh. Bahasa Arab itu satu kata kadang memiliki beberapa makna gitu. Kalau misalnya kita menggunakan kata yang tidak pas, itu artinya juga salah. Iya. Misalnya kalau kita dalam bahasa Jawa ya. Saya tak nguntal bakso dulu ya. Nah, itu kan nguntal ya Ustaz. Saya tak nguntal bakso dulu nah. Penggunaan kata yang tidak tepat ini kan kalau orang Jawa mestinya tahu loh, bakso kok diuntal. Iya. Nah, mungkin dalam bahasa Arab juga seperti itu ya. Kita juga perlu hati-hati dalam penggunaan teknologi karena kadang ada kata-kata yang tidak pas ya. Iya, berarti itu namanya dauk Ustaz. Dauk itu rasa. Tulisannya gimana Ustaz? Dal, wawu, kof.
Dauk. Dauk Oh, iya. itu rasa intuisi kan. Jadi kalau memang jadi harus ada pembanding memang. Jadi kalau AI nggak harus AI terus. Kita harus ikut seminar-seminar yang berbahasa Arab. Jadi native-nya itu dengan tadi mendengarkan. Kita mendengarkan native dengan bahasa Arab itu. Mereka menggunakan lahjahnya asli dari sana seperti itu, Ustaz. Jadi nanti dauknya, intuisi kita itu akan terbentuk dan kita akan tahu oh ini salah, ini benar gitu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustazah. Waalaikumsalam. Ya begitu ya teman-teman, bila teman-teman ingin mempelajari bahasa Arab itu buatlah lingkungan ya, terutama lingkungan gitu yang bisa membantu kita untuk menggunakan bahasa Arab dan memperlancar bahasa Arab kita. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak edisi podcast motivasi hari ini. Semoga video yang kami bagikan ini bisa memberikan inspirasi dan semangat baru untuk terus melangkah maju. Amin. Tetap semangat ya dan teruslah menjadi versi terbaik dari diri Anda. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe channel YouTube STEAM Surakarta agar tidak ketinggalan edisi podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Jazakumullah, you are Ustaz. the best. Yuk, bareng Gimana? ya. You are the best. Itu siap? You? You are the best. Ya. Oke, siap? Oke. 1, 2, 3. You are the best. Dadah. STEAM Surakarta. Motivasi hari ini. Di ruang podcast kita berkumpul bersama di STEAM Surakarta, suara kita bergema. Untuk semua orang kita berbagi cerita, inspirasi dan semangat untuk hidup lebih bermakna. Motivasi hari ini, semangat baru kita raih. Kisah inspiratif menguatkan langkah ini. Tips praktis sehari-hari menghadapi tantangan. Terus maju, tetap semangat, jadilah versi terbaik dirimu. Setiap episode penuh makna dan cinta, menghadapi hari dengan sikap positif yang nyata. Mari kita bangkit, hadapi semua rintangan. Bersama kita bisa raih impian dan harapan. Motivasi hari ini, semangat baru kita raih. Kisah inspiratif menguatkan langkah ini. Tips praktis sehari-hari menghadapi tantangan. Terus maju, tetap semangat, jadilah versi terbaik dirimu. Setiap kata yang terucap menguatkan hati. Setiap cerita yang dibagi memberi arti. Mari kita bersama jadikan hidup lebih ceria. Dengan motivasi hari ini kita pasti bisa. Motivasi hari ini, semangat baru kita raih. Kisah inspiratif menguatkan langkah ini. Tips praktis sehari-hari menghadapi tantangan. Terus maju, tetap semangat, jadilah versi terbaik dirimu. Dengan motivasi hari ini kita takkan berhenti. Gimana? Menggapai mimpi dengan penuh keyakinan diri. You are the best. Teruslah melangkah, tak Oke, pernah siap. lelah berjuang. Oke, ayo. 1, 2, Karena kita 3. tahu You are the best. buat teman. Dadah.